Shalom. Tuhan Yesus sudah mendekati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Agustus 2004, yang saya mendalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya. Di hari ini, Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Ya. Di Petrus 4, 1 Petrus 4 ayat yang keempat, 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menderita tubuh badannya, ya, karena dosa kita. Ya. Dia ditangkap oleh pemerintahan Pontius Pilatus, ya, dibantu oleh Herodes, ya, karena dosa kita. Ya, dia menderita, ya, menderita secara badani, tubuhnya disiksa, dianiaya di mahkota duri. Ya, dia mati, ya, cuma 3 hari saja. Nah, hari Minggu pagi-pagi dia bangkit, ya, karena janji, ya, sudah dijanjikan oleh Allah. Ya, jadi luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, sungguh luar biasa. Sampai hari ini bahkan dia menantikan kita di surga. Ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, jadi kita harus mempersenjatai diri kita dengan kuasa Tuhan, firman Tuhan. Ya, jadi senjata kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata. Ya, jadi kita harus baca Alkitab juga. Supaya kita banyak pengetahuan, cerdas, ya, memberitakan firman Tuhan. Ya, saya tidak bersekolah tinggi, ya, saya tidak ada ijazah, ya, putus sekolah, tapi Tuhan pilih saya. Ya, orang yang biasa-biasa Tuhan pakai. Ya, ini sebagai contoh juga. Jadi Tuhan tidak cari orang yang pintar, dia cari orang yang biasa, mau percaya. Nah, itu poinnya, Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus itu lihat hati, bukan luarnya kita, bukan casingnya kita. Ya, Bapak Saudara. Ya. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, jadi barang siapa yang menderita secara jasmani, badannya menderita, ya, karena dia berbuat baik, itu luar biasa. Ya, Bapak Saudara, menderitalah berbuat baik sebagai orang Kristen. Ya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Janganlah menderita karena berbuat jahat. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita lompat lagi di 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ada seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas diri kita. Ya, siksaan. Jadi ada orang yang iri, ya, karena kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Roh-roh yang tidak senang, jangan takut, karena seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas diri kita. Itu luar biasa. Ya.
Jadi dunia ini luas. Tapi Tuhan kalau sudah pilih kita menjadi umat kesayangannya, jangan disia-siakan. Harus bersyukur. Ya. Ya Bapak Saudara yang saya cintai terus. Jadi janganlah kamu heran nyala api siksaan. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ya. Selagi kita masih hidup. Di ayat yang ke-16, 1 Petrus 4 ayat yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau kita menderita sebagai orang Kristen, kita jangan malu, ya, menyampaikan firman Tuhan. Harus berani. Karena Tuhan di pihak orang yang benar. Ya, firman Tuhan berkuasa. Harus disampaikan. Ya, selagi kita ada nafas kehidupan, Tuhan kasih. Ya, Bapak Saudara, ya. Kemudian di ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, ia menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kita harus berbuat baik kepada Pencipta yang setia, ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dia adalah Pencipta yang setia. Jadi kalau kita tidak setia, Tuhan setia. Ya. Karena Dia menciptakan kita dari debu tanah. Ya. Jadi kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, Bapak Saudara-saudara, ya saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menjanakan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.